Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari kelas 28E. Nah teman-teman, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat, peran media, dan sumber belajar. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu pengertian dari media. Nah, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, menurut Ahmad Rohani pada tahun 1997 mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses komunikasi. Teman-teman, jika kita melihat dari pemanfaatannya, sumber belajar itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sumber belajar yang didesain atau biasa kita sebut dengan sebutan by design, dan yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan atau biasa kita sebut dengan by utilization. Teman-teman, sumber belajar yang sengaja direncanakan atau biasa disebut dengan by design, artinya itu semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kemudian sumber belajar karena dimanfaatkan atau biasa disebut dengan by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan atau diaplikasikan dan digunakan untuk keperluan belajar. Nah, contohnya saja seperti ke kebun binatang, ke toko masyarakat, museum, film, dan lain-lain. Teman-teman, secara umum manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dengan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal. Kemudian kita beralih ke manfaat sumber belajar. Nah, yang pertama manfaat sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Selanjutnya itu peran media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, menurut Ahmad Rohani, peran media pembelajaran itu yang pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kemudian peran yang kedua yaitu media pembelajaran mengatasi batas ruang kelas. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran berperan untuk mengamati benda yang terlalu kecil. Kemudian peran dari sumber belajar. Nah, peran dari sumber belajar ini terbagi atas dua. Yang pertama itu peran yang pertama yaitu menjabatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. Kemudian peran yang kedua itu mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa, atau ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat diartikan atau dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai peran dan manfaat media dan sumber belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.